Awal film, kita diperlihatkan oleh sebuah antek gembong narkobong, yakni yang diketuai oleh Don Luis sedang berbicara dengan seorang pria yang bernama Fabio. Diketahui bahwa Fabio akan mengundurkan diri dari kelompok ini. Terlihat Don Luis dan Fabio tampak mengobrol baik-baik saja, dan Fabio menyerahkan sebuah disk ke Don Luis. Namun Don Luis curiga bahwa Fabio telah menyalin isi disk tersebut. Lalu ketika Fabio hendak pergi, Don Luis menyuruh tangan kanannya, yakni Marco, untuk membunuh Fabio dan keluarganya. Setelah sampai di rumah, Fabio menyuruh anak dan istrinya untuk bergegas bersiap-siap pergi dari rumah. Di situ, Fabio memberikan sebuah chip ke anaknya. Oh iya, anak ini bernama Catelia. Dia adalah peran utamanya. Fabio memberikan sebuah chip berupa paspor dan memberikan kartu nama dan sebuah alamat untuk pergi ke sana jika terjadi sesuatu. Tak beberapa lama, gerombolan anak buah Don Luis datang. Fabio dan keluarga bergegas pergi, namun sayangnya mereka sudah terlambat. Seluruh gerombolan Don Luis pun membunuh geng Fabio. Dan terjadilah peperangan dan pembunuhan, dan Catelia menyaksikan ibu dan ayahnya mati di depan matanya. Setelah itu, Marco mencoba bertanya kepada Catelia tentang sebuah chip paspor. Namun, tanpa dibayangkan, Catelia malah memberikan sebuah tusukan pisau. To kill Don Luis. Catelia pun lolos dari kejaran Marco dan geng. Lalu Catelia menuju ke sebuah gedung kepolisian dengan menunjukkan sebuah kartu nama. Kemudian ia dipertemukan oleh seorang anggota dan menunjukkan sebuah chip yang ia simpan di dalam perutnya. Kemudian Catelia dibawa menuju ke Miami, dan di perjalanan dia mencoba untuk berpamitan ke toilet. Ternyata itu hanyalah alibi Catelia agar dia bisa kabur. Setelah itu, Catelia segera pergi menuju ke Chicago dan ke suatu tempat untuk menemui pamannya, yakni Emilio. Akhirnya, tibalah Catelia di rumah pamannya dan bertemu dengan Emilio. Tío. Keesokan harinya, setelah Catelia bangun dari istirahatnya di meja makan saat sarapan, di situ Emilio melihat sebuah kertas hasil gambaran Catelia. Emilio mengira bahwa Catelia berbakat di bidang seni. Namun, Catelia menjelaskan ia ingin seperti Senna dan ia ingin jadi pembunuh. Serta Catelia di situ meminta agar Emilio dapat mengajarinya menjadi seorang pembunuh. I want to be a killer. Kemudian Emilio mencoba mendaftarkan Catelia sekolah. Setelah itu, saat pulang di jalan, Catelia tiba-tiba berhenti dan protes kepada pamannya bahwa ia tidak ingin sekolah. Dia hanya ingin belajar membunuh. Emilio yang emosi sontak langsung mengambil pistolnya dan mengacau. Kemudian Emilio menjelaskan jika ia ingin menjadi seorang pembunuh yang selamat, dia harus cerdas dan tidak asal-asal tembak, dan juga harus bisa membaca situasi dan dasar-dasarnya. Dan semua itu hanya bisa didapatkan dari belajar di sekolah. 15 tahun kemudian, saat itu di California tiba-tiba ada sebuah mobil yang hilang kendali dan menabrak mobil polisi. Pengemudi itu adalah seorang wanita yang terlihat sedang mabuk. Dan tahukah kalian bahwa wanita ini adalah Catelia yang telah tumbuh dewasa? Dari mana kita tahu? Ya, dari kalung yang ia pakai.
Lalu Catalina dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, namun polisi tak dapat informasi apa-apa dari tas yang dibawanya, hanya sebuah kartu perpustakaan yang bernama Valerie Philip. Itu adalah penyamaran Catalina. Untuk sementara, Catalina pun ditahan untuk dimintai keterangannya besok. Lalu tak beberapa lama, FBI datang dengan membawa sebuah tahanan yang bernama Gennaro Rizzo. Dia adalah seorang penjahat kelas atas. Lalu ketika malam harinya, ketika seorang sipir datang dan memberikan kopi serta telah pergi, Catalina lantas mengganti pakaiannya dan mencoba untuk keluar dari sel ruangannya. Dengan kecerdikannya, Catalina benar-benar dapat melewati berbagai pengamanan yang sulit dengan mudah. Dan setelah sampai di ruangan sel Gennaro Rizzo, Catalina langsung membunuhnya dan meninggalkan sebuah tanda bunga anggrek di tubuhnya. Karena suara tembakan yang terdengar, polisi pun langsung bergegas menuju ke tempat kejadian dan Catalina pun telah kabur dari situ. Keesokannya, beberapa agen FBI yang diketuai oleh agen Ross datang untuk memeriksa mayat Gennaro Rizzo. Dan benar saja, Catalina telah meninggalkan sebuah tanda bunga anggrek di badan mayat tersebut. Di sisi lain, Catalina dibebaskan dari tahanan dan lalu meninggalkan tempat itu. Catalina lalu bergegas ke suatu tempat untuk mengganti pakaiannya dan menelpon pamannya mengabari bahwa dia baik-baik saja. Di tempat lain, agen Ross mengatakan bahwa dari 22 pembunuhan dilakukan oleh orang yang sama, yakni dengan meninggalkan sebuah tanda bunga anggrek di badan korban. Dan agen Ross mengatakan pembunuhan ini berkedok pesan, yang mana pembunuhan akan berlanjut sampai si pembunuh menemukan target aslinya. Kita beralih ke tempat Don Luis. Marco menyambut kedatangan Richard. Di situ, Richard menemui Don Luis dengan membawa surat kabar yang mana selalu terjadi pembunuhan yang berisyarat suatu undangan. Richard yang merupakan petinggi CIA menyuruh Don Luis untuk menyingkirkan pembunuh itu. Don Luis yang paham dengan tanda bunga itu, dia mengenali bahwa itu adalah keturunan Fabio dari Kolombia. Lalu Don Luis menyuruh Marco untuk mencari keturunan Fabio tersebut, karena Marco lah yang telah membiarkan Catalina hidup. Di sisi lain, terlihat seorang pemuda bernama Danny ingin masuk ke apartemennya. Namun, ia kaget bahwa pintu apartemennya tidak terkunci. Dan benar saja, di dalam sudah ada Catalina. Ketika ia bertemu, Catalina buru-buru pergi sebelum Danny bangun. Siang harinya, Emilio menemui Catalina di sebuah tempat laundry. Di situ, Emilio membahas tentang target selanjutnya. Di situ, Emilio mengatakan seharusnya jangan meninggalkan sebuah tanda di badan korban, karena itu bisa membahayakan dirinya dan keluarganya. Dan di situ, terjadilah sedikit perdebatan antara Emilio dan Catalina. Emilio mengatakan bahwa seharusnya ia tidak mengajarinya menjadi pembunuh. Dan di situ, Emilio menyesali telah mengajari Catalina menjadi pembunuh. Namun, Catalina mengatakan bahwa ini adalah pilihan hidupnya. Lalu setelah mendapatkan uang, paspor, dan seluruh kebutuhan, Catalina pergi ke target selanjutnya, yakni Also. Malam itu, walaupun di rumah Also telah dilakukan penjagaan yang ketat, namun Catalina tetap bisa masuk. Ia berenang masuk ke dalam kolam hiu. Uniknya, Catalina tidak langsung membunuh Also. Ia merencanakan sesuatu dengan menggambar bunga anggrek di tubuh Also terlebih dahulu. Saat terbangun, Also lantas kaget dan segera mengecek rumah. Ia kaget melihat anak buahnya telah mati. Lalu, ia mengambil pistol anak buahnya tersebut dan mencoba untuk mencari pelaku. Setelah Also berada di atas kolam hiu, Catalina keluar dan langsung menembaki kaki Also dan menjadikan ia kotoran hiu di Di sisi lain, Marco dan anak buahnya tiba di California. Di sana, Marco dan anak buahnya merencanakan untuk menyelidiki dan menangkap orang-orang dari keturunan Kolombia.
Kita kembali ke Katalia. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia kembali bertemu dengan Danny. Di malam itu, Danny yang sangat penasaran dengan identitas Katalia mencoba untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan hal. Tapi tetap dengan kecerdikan Katalia, Danny tidak mendapatkan informasi apapun. Pagi harinya, Katalia yang kesiangan dan masih tertidur, Danny mencoba untuk mengambil fotonya secara diam-diam. Ketika terbangun, Katalia kaget dan langsung bergegas menemui Emilio di perpustakaan. Di sini, Emilio sangat marah dikarenakan Katalia telah bertindak semaunya. Dia membunuh 8 orang, termasuk temannya yang menjadi penjaga di sana di tempat Also. Emilio memutuskan untuk berhenti memberikan tugas pada Katalia. Dan Emilio mengatakan jangan temui dia, jangan datang ke rumahnya, dan jangan sampai lukai hati neneknya. Kita pindah ke sebuah restoran. Di situ, Danny sedang mengobrol bersama temannya yaitu Tom tentang pacar gelapnya. Di situ, Danny mengatakan bahwa ia sedang jatuh cinta kepada seorang wanita yang tidak diketahui asal-usul aslinya. Dan Danny lalu menunjukkan foto si Katalia kepada Tom. Naasnya, kebetulan mobil Danny terkena tilang di luar yang mengakibatkan Danny keluar restoran. Tom yang penasaran lalu mencoba untuk mengambil HP-nya Danny secara diam-diam dan mengirim foto tersebut kepada saudaranya yang bekerja di CIA. Tom memintanya untuk mencari identitas asli dari wanita tersebut. Sebenarnya, Tom memiliki niat yang baik kepada Danny untuk membantu mencari identitas asli wanita tersebut. Tapi bencana bagi Katalia dan benar saja identitas Katalia langsung dapat dilacak. Sementara itu, dari foto yang didapat, agen Ross yang mendapatkan informasi foto itu langsung mencocokkan dengan wanita yang pernah ditahan lepas hari. Di tempat lain, yaitu di sebuah gereja, Katalia mencoba untuk menemui neneknya dan setelah pulang dari gereja, Emilio dan ibunya diintai oleh Marco dan geng. Katalia yang sedang berada di apartemen mencoba untuk menelpon Danny sekedar untuk meluapkan rindu. Namun tanpa disadari, telepon Danny telah disadap oleh agen Ross. Setelah menemukan lokasi dan nomor Katalia yang dilacak, agen Ross lalu mengirimkan pasukannya untuk mengepung apartemen Katalia. Katalia yang mengetahui itu lantas langsung bergegas keluar dari kamarnya menuju ke kamar orang lain untuk mengambil senjata yang telah dia sembunyikan di kamar tersebut. Sementara polisi menyergap dan mencoba untuk meledakkan kamar Katalia. Katalia yang berada di kamar orang lain tersebut mencoba untuk menaruh peledak di dinding yang mana di balik dinding itu adalah lintasan lift. Penyamaran ledakan yang sempurna kan guys? Katalia pun langsung menuju ke garasi dan itu diketahui oleh seluruh pasukan dari CCTV yang rusak. Seluruh tim FBI dan polisi pun langsung menuju ke garasi. Namun sayangnya Katalia kabur melalui gorong-gorong saluran udara menuju ke rel bawah tanah dengan berganti baju. Setelah itu Katalia pergi ke rumah Emilio dan di sana ternyata Katalia telah terlambat. Seluruh keluarganya telah tewas. Lalu kita menuju ke rumah agen Ross. Di sana Katalia langsung menodongkan pistolnya kepada agen Ross dan menyuruhnya untuk duduk di kursi yang telah diletakkan bom. Jika bangun dari kursi itu, maka bom akan meledak. Di situ Katalia meminta agen Ross untuk mencari Don Luis dan menceritakan bahwa kelompok Don Luis telah membunuh keluarganya. Agen Ross terpaksa membantunya karena Katalia mengancam dengan penaruhan akan membunuh keluarga agen Ross. Agen Ross yang mengerti bahwa Richard mengetahui keberadaan Don Luis langsung menemuinya untuk mendapatkan informasi keberadaan Don Luis. Awalnya, Richard tidak memberikan informasi apapun. Namun dengan satu tembakan dari Singkat cerita, di markas, Katalia tengah menyiapkan segala kebutuhan senjata untuk memburu dan menghabisi Don Luis beserta anak-anak buahnya. Bahkan, juga dia membawa 2 anjing pemakan daging peliharaannya. Richard yang telah memberitahu Don Luis tentang Katalia telah bersiap-siap untuk memperketat penjagaannya. Saat mereka sedang mengatur strategi, tiba-tiba sebuah rudal meluncur dan Katalia pun menyerang. Sementara itu, Marco membawa Don Luis ke sebuah tempat persembunyian dan Katalia pun beraksi dengan kehebatannya.
Semuanya pun tewas, lantas Marco dan satu anak buahnya kabur ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Marco menuju ke kamar mandi untuk sembunyi, sedangkan anak buahnya mati dengan suara tembak. Katalia pun masuk dan terjadilah perkelahian. Dan perkelahian dimenangkan oleh Katalia dengan menancapkan casing pistol ke leher Marco dan mengambil HP-nya Marco dengan niat ingin menghubungi Don Luis. Sementara itu, Don Luis yang ketakutan bergegas pergi menggunakan mobilnya hingga Katalia pun menelpon Don Luis dengan menggunakan HP-nya Marco. Di situ, Don Luis terlihat sangat senang bisa kabur, bahkan dia mengejek Katalia karena tidak bisa mengejarnya dan tidak bisa menemukannya. Tetapi ada satu hal yang tidak disadari oleh Don Luis, bahwasanya dia telah masuk ke dalam jebakan Katalia, yang mana di dalam mobil tersebut telah Katalia siapkan 2 anjing pemakan daging peliharaannya yang siap menunggu perintahnya Katalia. Di tempat lain, Denny yang sedang diinterogasi oleh agen Rose tentang hubungannya dengan Katalia. Namun di situ Denny menjelaskan bahwa pacar gelapnya bernama Jennifer, bukan Katalia. Setelah beberapa saat, Katalia menelpon Denny. Dia memberikan batas waktu hanya 40 detik kepada Denny. Dan di situ, Denny hanya memberikan pertanyaan siapa nama asli dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Katalia.